Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Diterjang banjir jembatan penghubung antar desa di Tulungagung putus. Terpergok mencuri pompa air di sawah, pria di Ngawi babak belur dihajar massa. Pria di Banyuwangi diringkus polisi karena terjerat judi online. Ya, terpergok mencuri mesin pompa air di sawah, seorang pria di Ngawi dihajar massa. Pelaku mengaku nekat mencuri karena butuh uang untuk biaya sekolah anaknya. Warga yang geram menghajar Sono, usia 48 tahun, maling mesin pompa air di Dusun Gayam, Kabupaten Ngawi, Rabu siang. Warga memergoki pelaku mencuri mesin pompa air di sawah dan ditangkap hingga akhirnya diamankan ke rumah salah seorang warga. Menghindari hal yang tidak diinginkan, polisi yang datang ke lokasi mengamankan pelaku dari amuk massa untuk dibawa ke mobil petugas. Sebagai barang bukti, polisi juga menyita mesin pompa air dan motor pelaku yang sempat dirusak warga. Kepada polisi, pelaku mengaku lebih dari 5 kali mencuri mesin pompa air dan juga uang dari rumah warga sekitar. Masyarakat sini kan darsah, Pak. Jadi tiap hari itu diawasin dari jauh, Pak, itu orang. Nah, juga dicurigai. Nah, kebetulan hari ini tadi ngambil diesel, udah dibawa, langsung dikompakin sama teman-teman gitu, langsung ditangkap. Dipukulin sedikit, Pak. Masih gimana ya, namanya juga tetangga, masih punya rasa kasihan, Pak. Di hadapan polisi, pelaku mencuri dengan dalih untuk biaya kedua anaknya sekolah. Anggota kami sigap atas kesigapan dari rekan-rekan kami, baik KSBK beserta anggotanya, kemudian kami dari beserta anggotanya menuju ke TKP di Desa Dusun Gayam, Desa Tahun. Akhirnya sampai di situ memang sudah ada massa, namun demikian massa juga kooperatif dengan kami, sehingga kami bisa dengan mudah melakukan pengamanan pelaku dan beserta barang bukti bisa kita amankan di Polsek Karangjati. Pelaku dijerat hukuman pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Seorang pria di Banyuwangi diringkus polisi karena terjerat kasus judi online. Pelaku berdalih berjudi online hanya untuk mengisi waktu luang. Tersangka JS, warga desa Kepundungan, Kecamatan Strono, Banyuwangi, ditangkap polisi saat hendak keluar rumah. Polisi juga membawa istri pelaku ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Namun karena tidak terbukti turut serta dalam judi online yang dilakukan pelaku, sang istri dipulangkan. Kepada polisi, JS mengaku baru 2 bulan memainkan judi online. Ia berdalih memainkan judi dunia maya itu hanya untuk mengisi waktu luang. Polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk ponsel yang di dalamnya terdapat aplikasi judi. Di Satreskrim Polresta Banyuwangi telah mengamankan seseorang inisial JS, TKP-nya di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono. Yang bersangkutan indikasinya adalah kami amankan terkait dengan permainan judi online. Ini terungkapnya bagaimana? Ya, jadi berdasarkan informasi dari masyarakat, personil dari Satreskrim Polresta Banyuwangi melakukan pendalaman dan penyelidikan sampai dengan beberapa hari yang lalu sudah diamankan terkait dengan tersangka JS, sehingga ketika dilakukan pendalaman dan analisa lebih mendalam terhadap alat komunikasi, didapati yang bersangkutan memang bermain judi online. Atas perbuatannya, polisi menjerat pelaku dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian yang ancaman hukuman maksimalnya mencapai 10 tahun kurungan penjara. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Ya, pemerintah Kabupaten Pamekasan kembali menertibkan pedagang kaki lima PKL di wilayah Kota Pamekasan. Petugas mengangkut lapak pedagang karena tak kunjung pindah ke lokasi yang telah disediakan.
Penertiban PKL ini dilakukan oleh petugas gabungan dari Satpol PP Kabupaten Pamekasan, TNI, Polri, Dishub, serta PUPR. Titik awal penertiban dilakukan dari sebelah timur Monumen Arek Lancor hingga di sepanjang Jalan Jokotole. Diduga razia PKL ini sudah bocor sehingga para pedagang memilih menutup lapak dan rombongnya. Meski ditinggalkan pemilik, petugas gabungan terpaksa mengambil tindakan tegas dengan mengangkut rombong dan lapak para pedagang. Karena sebelumnya, bulan April 2025, para PKL telah diberikan peringatan untuk tidak berjualan di tempat ini lantaran mengganggu ketertiban umum. Tindakan kita terakhir tetap kita ajukan tindakan yuridis, yaitu penegakan hukumnya dengan cara tipirin. Siapa gimana kita penalti terakhir. Sementara kita lakukan upaya-upaya pembinaan, yaitu kita angkut rombongnya, kita taruh di 2 titik ini. Kalau masuk Batim itu kita arahkan ke Kelurahan Batim. Nanti biar Kelurahan Batim dengan teman-teman yang di Kelurahan memberikan pembinaan kayak gitu. Sedang dirancang di beberapa titik lagi, misalkan di Bait Hasim. Sesuai Perbup itu daya tampungnya sekitar 50 PKL. Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menyediakan tempat berjualan khusus PKL seperti di Jalan Wahid Hasyim, Balai Kambang, dan Kemuning. Namun mereka tidak mau menempatinya dengan alasan sepi pembeli. Petugas tidak segan menindak para PKL yang masih membandel dan berjualan di kawasan yang dilarang, bahkan akan diberikan sanksi berupa denda. Fatur Rossi melaporkan dari Pamekasan.